Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungannya, materi pokok, siklus air. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Kompetensi keterampilan 4.8 membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran discovery learning berbasis computational thinking, peserta didik dapat menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup dengan disiplin, teliti, dan tanggung jawab. Yang kedua, melalui model pembelajaran discovery learning berbasis computational thinking, peserta didik dapat membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber dengan disiplin, teliti, dan tanggung jawab. Di akhir pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menganalisis terjadinya proses siklus air, menganalisis dampak siklus air bagi peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup, membuat karya tentang skema siklus air. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengembunan, turun hujan, dan penyerapan air. Perhatikan skema proses siklus air berikut. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara yang disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air, dalam artian kondisi jenuh. Ketika suhu udara turun, uap air akan terdinginkan dan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Setelah menyimak penjelasan tentang proses siklus air, ayo kita jawab pertanyaan berikut. 1.
Perputaran air dari permukaan bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi dinamakan 2. Pada proses siklus air, panas matahari membuat air laut, danau, dan sungai menguap. Penguapan itu disebut dengan proses 3. Tumbuhan menggunakan akar menyerap air dari dalam tanah hasil dari proses. Berikan jawabanmu pada kolom komentar. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan tetap semangat.